warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini apa ada yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, masuk semua ya. Baik, di sini Ibu mau bertanya. Coba angkat tangan siapa di sini yang suka bermain Mobile Legends? Saya, Bu. Wah, semuanya pada suka bermain Mobile Legends ya. Ibu ingin tahu, apakah ketika kalian bermain Mobile Legends itu membutuhkan strategi untuk mengalahkan musuh? Iya, Bu. Membutuhkan kan? Pasti membutuhkan strategi. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berdakwah, beliau memerlukan strategi atau langkah-langkah agar dakwahnya dapat diterima oleh umat muslim. Jadi, pelajaran kita hari ini adalah membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebelum Ibu melanjutkan ke pembelajaran kali ini, di sini Ibu akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu peserta didik dapat memahami, mengetahui, dan dapat menjelaskan terkait materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Baik teman-teman, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan terkait materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebelumnya, kita kan sudah mempelajari bagaimana itu proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ketika beliau sampai di Madinah, penduduk Madinah itu menyambut dengan baik kedatangan beliau. Kemudian ketika Nabi Muhammad itu sampai di Madinah, tidak serta-merta beliau hanya berdiam diri saja, tapi beliau memikirkan strategi dan langkah-langkah untuk berdakwah kepada masyarakat Madinah. Strategi itu digunakan untuk membangun masyarakat baru di Madinah. Strategi yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW membangun masjid. Nah, pada saat itu, masjid itu tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah dan keagamaan saja, namun digunakan sebagai tempat kegiatan yang lainnya seperti pendidikan, musyawarah, lalu peradilan, dan lain sebagainya. Jadi Nabi ketika sampai di Madinah itu membangun masjid. Masjid pertama yang beliau bangun adalah Masjid Quba. Lalu strategi yang kedua adalah beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin ini adalah kaum muslim yang berada di Mekah. Nah, kemudian kaum ansor ini adalah kaum yang berada di Madinah. Meskipun mereka berbeda-beda suku, tapi kedua kaum ini harus memiliki hubungan yang kuat. Karena tujuan Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan dua kaum ini agar mematahkan konsep persaudaraan yang berdasarkan pada nasab dan keturunan, sehingga terciptalah persaudaraan yang sesuai dengan agama Islam. Strategi yang ketiga adalah beliau membuat kesepakatan antara non-muslim dan muslim di Madinah. Karena di Madinah itu tidak semuanya orang beragama Islam, tapi ada juga yang beragama selain Islam dan ada pula yang belum beragama. Tujuan dari kesepakatan ini dibuat agar menjaga kerukunan antar masyarakat Madinah. Nah, kesepakatan ini dinamakan Piagam Madinah. Nah, yang terakhir yaitu strategi yang keempat, bahwasanya Nabi Muhammad SAW membuat aturan baru sebagai sistem pemerintahan di Madinah. Nabi Muhammad membuat sistem pemerintahan dengan aturan baru di berbagai bidang, seperti bidang sosial, politik, dan ekonomi. Tentunya dalam membuat sistem pemerintahan tersebut, Nabi berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian mengedepankan kepada demokrasi dan musyawarah. Baik, teman-teman, dari apa yang telah Ibu jelaskan ini tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok dari urut absen 1 hingga 15.
Nah, kemudian kelompok yang kedua dari urut absen 16 hingga yang terakhir. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja. Nah, di dalam lembar kerja itu Ibu tulis satu persoalan yang harus kalian kerjakan dan kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Setelah itu, Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Ini Ibu bagikan. Semuanya sudah menerima lembar kerja yang telah Ibu berikan? Sudah, Bu. Baik, di sini Ibu akan memberikan kalian waktu untuk mendiskusikan terkait dengan soal yang Ibu berikan. Diskusi dimulai dari sekarang. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua kelompok sudah melaksanakan presentasi dan kita dapat menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Teman-teman, di sini apa ada yang ditanyakan terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak ada, Bu. Nah, jika tidak ada, Ibu akan menutup pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bahwasanya, ketika melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan, kita harus memiliki strategi ataupun langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Tak terkecuali Nabi Muhammad SAW, beliau mempunyai strategi dan langkah untuk berdakwah kepada masyarakat Madinah. Yaitu yang pertama, membangun Masjid Quba. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga, membuat kesepakatan antara non-muslim dan muslim. Yang terakhir yaitu membuat aturan baru terkait sistem pemerintahan di Madinah. Itu tadi adalah strategi-strategi yang telah Nabi lakukan di Madinah. Itu tadi sedikit kesimpulan yang dapat Ibu berikan. Ibu harap untuk pembelajaran kedepannya kalian bisa tetap semangat dan jangan patah semangat, oke? Baik, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pada pembelajaran kita pagi hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.